kami dapat berbakti kepadamu dari minggu ke minggu. Setiap minggu kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami agar kami menghitung hari-hari kami dengan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, multimedia maupun yang menyediakan konsumsi. Semua Tuhan berkati Tuhan, agar kami semua bisa menikmati akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga kami Tuhan yang sudah hadir pada sore hari ini, dan juga bagi teman-teman kami yang tidak bersama kami, entah mereka berada di mana. Tuhan rawat mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar, agar setiap kami ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan seluruh kebaktian sore hari ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Sebelum kita mulai, kasih tos kurang lebih 3-5 orang. Tos dulu, bisa tahan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita kasih. Ya, tidak perlu bangun dari kursi. Tuhan sudah melindungi kita. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya kita semua di sini pernah ditolong sama Tuhan, ya. Jadi patut kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Untuk itu kita nyanyi lagu Terima Sukacita Surga, ya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Jadi saya tidak perlu ajar nyanyi lagi. Kita nyanyi semua Tuhan. Ya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab-Nya menciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengandasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab-Nya menciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengandasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oke, kita terus ya. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi Tuhan. Ku mau nyanyi. Haleluya. Oke. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau doa tentang Dia. Haleluya. Dapat hidup dan bahagia. Dan Tuhan yang kita baru dan hidup dalam keselamatannya.
ada satu buah kesaksian yang mau saya berikan kepada saudara semua. Saya percaya pasti berkati saudara. Seminggu yang lalu, saya langsung aja ya, nggak bertele-tele. Saya kena sakit perut. Sakit perutnya itu kelihatannya biasa. Tapi minggu yang lalu saya dapat sakit perut itu nggak biasa, saudara. Kenanya hari Selasa, pada saat saya di tempat kerja, saya minum susu. Saya jarang sekali minum susu. Jadi pagi-pagi saya di tempat kerja itu nggak ada orang. Tempat kerja saya itu begitu, nggak ada orang. Saya sendiri di situ. Jadi saya ambil susu, taruh di gelas, saya panasin. Panasinnya nggak panas sekali, mungkin separuh aja gitu. Jadi habis panas saya kasih mungkin sekitar 60 detik kali gitu. Saya minum gitu, saya minum udah biasa gitu. Tapi saya lihat perut saya muter-muter gitu. Ini ada apa ini gitu ya? Jadi saya biarin aja, nggak apa-apa. Morning tea-nya jam 10 morning tea, minum kopi ya, tahu ya. Saya minum kopi lagi, minum kopi campur gula. Saya makan 2 biji biskuit, saya plus 1 banana. Nah, dan sehat. Habis saya makan minum, wah ini sakitnya nggak main-main. Perih sekali. Mungkin saudara pernah alami kali. Tapi saya rasa ini sakitnya nggak main-main. Saya biasanya tahan kalau sakit. Ini sakit benar ini. Saya apa ini? Pasti dalam pikiran saya ini pasti susu nih. Susu. Waktu kerja saya sudah nggak bisa konsentrasi lagi. Saya bilang sama teman-teman, kalau bos tanya saya bilang saya lagi di mobil, saya lagi baring-baring, saya perutnya nggak enak, mungkin daerah kena diare. Habis pulang, pendeknya habis pulang ke rumah, saya nggak bisa berak, nggak bisa toilet. Udah itu, saya bilang, iya, kamu nggak toilet, saya nggak makan ya, jelas lah kayak gitu ya. Tapi 2 hari, 3 hari nggak gitu. Saya mulai bingung. Dalam menghadapi situasi seperti itu, saya tenang, saudara. Kebetulan Pastor Freddy telepon saya. Dia sering telepon saya ngobrol-ngobrol. Pas gitu. Saya lagi sendiri-sendiri di rumah, kan nggak kerja gitu. Saya bilang dia lagi ngomong-ngomong, nggak usah ngomong banyak, tolong doain saya lagi sakit perut. Gitu. Tolong doain saya. Serius? Ya serius. Udah 2 hari sudah. Doa gitu. Dan saya juga percaya semua saudara di sini doain saya, Tuhan sudah jawab. Masuk ke hari yang keempat baru saya bisa berak. Bisa toilet. Saya senang minta ampun. Mulai dari situ, saya 3 hari tidak makan loh. Nggak bisa makan, karena mual. Lalu tahu kalau mual, nggak bisa makan apa-apa. Begitu masuk mau keluar gitu. Jadi ada boleh saya katakan ada kontaminasi dalam perut saya gitu. Jadi pada saat saya banyak minum air hangat, minum air hangat, sekian ke toilet, kencing terus. Pada hari keempat bisa ke toilet. Waduh, saya senangnya minta ampun. Sorry, begitu sedikit mencret, ada kentut. Wah, saya senang sekali. Dari situ saya langsung rasa blank. Wah, thank you. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang mau saya ambil dari pengalaman yang saya alami ini adalah pada saat saudara mengalami masalah, persoalan, saya ke dokter, dokter itu nggak bisa buat apa, dia bilang istirahat aja. Ya udah, saya istirahat. Saya pulang ke rumah, saya minum air aja. Lalu itu dia dikasih obat sedikit. Waktu hari yang kedua atau ketiga dikasih obat anti supaya jangan mual gitu. Saya minum 1-2 biji gitu. Saya bilang Tuhan biar obat ini redakan sakit penyakit dalam tubuh saya. Saya minum selesai bisa. Yang mau saya bagikan sore hari ini adalah pada saat saudara mengalami masalah persoalan apa aja dalam hidup saudara, rahasianya satu, jangan pernah takut. Kenapa nggak boleh takut? Karena pada saat saudara takut, pada saat lagi kena sakit seperti saya, keracunan gitu, saudara sakit takut gitu, imun saudara, daya tahan saudara anjlok habis-habisan gitu. Dan disitu saya ingat satu firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 16 kalau nggak salah. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si iblis, si jahat.
Nah, di situ saya pegang, yes saja. Jadi saya kuat di situ. Jadi jangan saudara ragu, takut, atau panik. No, bukan itu saudara. Saat itu, pada hari yang kedua ketiga saya tidak bisa ke toilet, saya nyembah Tuhan di rumah sendiri. Saya pengen kita, susah kalau dalam keadaan sakit nyembah susah. Tapi saya harus bisa. Karena saya pikir begini, kalau sehat saya nyembah Tuhan gampang. Tapi dalam keadaan saya sakit, di situ tantangan bagi saya. Saya mau nggak nyembah Tuhan pada saat saya titik di mana nggak bisa di situ. Saya nyembah Tuhan sendiri di rumah. Saya nyembah Tuhan, main gitar saya nyembah Tuhan, berbahasa roh gitu. Jadi saya kembalikan semuanya kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti jaga saya. Nggak mungkin Tuhan nggak jaga saya, gitu loh. Sama aja kita dengan anak kita. Anak kita sakit gitu, kita percaya pasti ini pasti sembuh. Saya kasih dia obat ini pasti sembuh. Saya kasih dia minum air ini pasti sembuh gitu loh. Itu anak kita dengan anak kita gitu. Bagaimana Tuhan lihat kita yang sungguh-sungguh dengan dia. Masa dia bilang biarin aja, nggak mungkin saudara. Tuhan mau lihat sikap hati saudara dan saya. Pada saat tertekan mau terus pegang Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Ya pesan saya hanya simpel saudara. Kita hidup satu kali aja, ngalami sebanyak mungkin pengalaman hidup saudara dan saya kepada Tuhan dan berikan kemuliaan Tuhan. Ya kadang-kadang orang mikir gini saudara. Saya nggak mau bersaksi. Saya jadi saksi aja, it's okay. Tapi ingat saudara, iblis itu pintar. Kalau saudara mengalami sesuatu tidak dibicarakan, nanti besok-besok saudara tutup mulut terus gitu. Pada kapan firman Tuhan bilang harus jadi saksi? Jangan malu bersaksi untuk Tuhan. Rasul Paulus berkata gitu loh. Saudara harus terus bersaksi dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan gitu loh. Mungkin saudara dan saya di sini nggak mau dengar. Siapa tahu ada orang baru yang mau begitu masuk, masalahnya hampir sama. Pada saat saudara bersaksi, wow, sama dengan masalah dengan saya. Ya saya harus berani dengan Tuhan. Di situ Tuhan jamah dia diselamatkan saudara ya. Itu aja ya. Tuhan berkati. Beri kemuliaan. Dan nyanyi lagu Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus.